Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang wanita pengendara motor tewas akibat terlindas truk di Jalan Insinyur Sutami, Lampung Timur. Sebuah tempat pembuatan dokumen palsu di Panjang Bandar Lampung digerebek polisi. Tersangka membuat STNK hingga ijazah palsu. Asap dampak kebakaran lahan masuk ke jalan tol Trans Lampung Tengah. Pengendara kurangi kecepatan untuk menghindari petaka. Asap dampak kebakaran lahan masuk ke jalan tol Trans Sumatera kilometer 167 Gunung Batin, Lampung Tengah Minggu siang. Kepulan asap mengganggu jarak pandang pengendara sehingga terus mengurangi kecepatan kendaraan untuk mencegah terjadi petaka. Asap itu berasal dari kebakaran lahan di sekitar jalan tol. Petugas pengelola tol bekerja keras memadamkan api dengan mengerahkan 2 mobil tangki. Petugas juga memasang lampu rambu-rambu lalu lintas di sekitar tempat kebakaran untuk mengingatkan pengendara lebih waspada dan mengurangi kecepatannya. Mengganggu banget ini kan namanya jalan tol ya Bang ya. Jadi jalan tol ini kalau pas padat ini tuh asapnya kayak gitu ya, kecepatan harus dikurangi untuk pengguna jalan. Jadi kendala berarti? Jadi kendala banget. Apa harapannya Pak? Harapannya ya dari pihak-pihak Jasa Marga atau dari pihak-pihak terkait untuk bisa memadamkan kebakaran yang terjadi di area tol. Kebakaran bisa dipadamkan setelah 1 jam petugas memadamkannya. Penyebab kebakaran masih diselidiki petugas pengelola tol. Mustaqim melaporkan dari Lampung Tengah. Kebakaran hutan Taman Nasional Waikambas atau TNWK Lampung Timur terus meluas. Hingga Sabtu siang, kebakaran masih terjadi di beberapa titik di Waikambas. Pemadaman terkendala mobil damkar tidak bisa mendekati titik api karena tidak ada jalan. Pemadaman api pun dilakukan secara manual oleh petugas gabungan dari tentara, polisi kehutanan, dan petugas TNWK. Berdasarkan data TNWK, terdapat lebih dari 270 hektar lahan yang terbakar dalam kurun waktu 2 bulan terakhir. Kebakaran tidak berdampak pada warga sekitar Taman Nasional Bukit Barisan, namun terparah dampaknya pada ekosistem di dalam Taman Nasional Bukit Barisan. Ratusan ekor satwa seperti rusa, burung, terenggiling, dan landak ditemukan mati akibat terbakar. 2 bulan terakhir ini ada 6 kali terbakar. Itu di wilayah 1 Waikanan, wilayah 2 Bungur, kemudian yang terakhir ini di wilayah 3 Kuala Penat. Kalau dampak terhadap penduduk hampir dikatakan tidak ada, karena memang rata-rata adalah terbakar di permukaan dan ketika api mati itu sudah asap hilang. Kalau dampak terhadap ekosistem yang ada di dalam kawasan ini cukup lumayan menyedihkan tentunya, karena flora fauna pasti banyak yang terbakar. Penyebab kebakaran di Taman Nasional Bukit Barisan diselidiki Polres Lampung Timur, apakah karena faktor alam atau disengaja oleh pemburu liar. Polisi berjanji akan menangkap dan menindak tegas jika kebakaran itu dilakukan oleh para pemburu liar. Penanganan kasusnya, dugaan kegiatan perburuan liar di wilayah Taman Nasional Waikambas, ini ada 1 kasus yang kami sedang dalami. Mudah-mudahan yang sudah kami lakukan penyelidikan dan penyidikan dan sudah P21. Namun masih kami kembangkan lagi kemungkinan adanya
tersangka. Polsek Purbalingga. Hingga Minggu siang, petugas masih bersiaga di lokasi kebakaran. Petugas fokus melakukan pendinginan pada lahan gambut yang terbakar untuk memastikan api benar-benar padam. Asif Saifullah melaporkan dari Lampung Timur. Belasan hektar tanaman padi di Desa Gedau, Kecamatan Pesisir Utara, Kabupaten Pesisir Barat terancam gagal panen jika tidak ada hujan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Padi yang telah berbuah kini tidak subur akibat kekurangan air. Daripada nggak ada isinya semua. Menurut para petani, sumber air untuk mengairi sawah dari irigasi kini hilang akibat irigasi rusak diterjang banjir pada tahun 2022 lalu dan hingga kini belum diperbaiki. Para petani pun kini pasrah dan hanya menunggu hujan saja untuk mengairi sawah mereka. Nah, ini kena dampak banjir kemarin itu, irigasinya pada ini kegerus semua. Dampaknya? Iya ini kekeringan sawah sini, pada kering semua. Abang nanam berapa hektar ini? Ya paling 1,5 hektar. Kalau punya saya, punya kita lah. Kerugian berapa bang? Kerugiannya? Ya kerugiannya itu ya, kalau ditaksir dinominalkan ya lebih kurangan 6 juta, 7 juta gitu. Irigasi yang ambrol itu sepanjang hampir 200 meter. Pemerintah desa telah mengusulkan permintaan perbaikan irigasi ke Pemkab setempat, namun hingga kini belum direalisasikan. Kami selaku pemerintah Pekon sudah berupaya sebaik mungkin karena waktu kejadian tahun 2022 kemarin ketika banjir bandang kami sudah melaporkan kepada instansi-instansi terkait bahwa kami Pekon Gedau dilanda oleh banjir bandang. Satu, irigasi kami hanyut badan saluran, terus air bersih kami pipa-pipanya hanyut juga dibawa oleh banjir. Nah, maka sampai saat ini kami sudah berapa kali mengajukan proposal ke Dinas Pertanian, ke instansi-instansi lain sudah. Tapi ya alhamdulillah sampai saat ini belum ada perhatian dari dinas-dinas yang bersangkutan. Para petani dan pemerintah Desa Gedau mendesak pemerintah Kabupaten Pesisir Barat segera memperbaiki irigasi, sebab irigasi itu jadi satu-satunya sumber pengairan pertanian yang terhubung ke sungai besar di daerah ini. Rosandi melaporkan dari Pesisir Barat. Dua truk tangki yang mengangkut air bersih dikerahkan ke Desa Pandan Surat, Kecamatan Sukoharjo, Pringsewu, Minggu pagi. Belasan ribu liter air dibagikan ke warga yang dilanda krisis air bersih sejak 3 bulan lalu. Petugas meminta warga tidak berebut antri karena air yang dibawa mencukupi. Mobil petugas berhenti di depan rumah-rumah warga dan mengisi jerigen, ember, drum warga dengan air. Ada juga warga yang mendadak membuat kolam terpal plastik untuk menampung bantuan air bersih ini. Jauh. Ini apa? Di selokan ini ya. Dibelian itu ya nyari airnya ya. Jauh lagi ya, ini jalannya ya nanjak turun itu. Terus ini dapat bantuan dari pemerintah nih, Pak? Alhamdulillah, sakit syukurnya gitu. Sekitar 3 bulanan. Terus? Untuk sumur sendiri air bersihnya ngambil dari rumah seperti apa, Pak? Ya seperti susah lah, sudah dalam. Kalau ditimba sudah keruh. Sebelum mendapatkan bantuan air bersih, warga mendapatkan air untuk kebutuhan hidup sehari-hari dengan mengambil di sebuah sumur di tengah ladang yang jaraknya sekitar 2 km dari permukiman. Warga dilanda krisis air bersih karena sumur-sumur mereka mengering sebab sudah sekitar 3 bulan desa ini belum ada hujan. Warga mendesak pemerintah Kabupaten Pringsewu membangun sumur umum supaya krisis air bersih tidak terulang lagi di musim kemarau mendatang. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu.